Oke, tapi sebelumnya, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, dari mata kuliah yang saya ajarkan dan dari nama kelas kalian, sepertinya di semester 4 kalian masuk sama saya. Sebenarnya sedikit banyaknya Anda sudah tahu bagaimana konsep kuliah dengan saya gitu ya. Ini si Lola ini dari tadi mic-nya entah kenapa kebuka gitu ya. Oke. Ini kalau kontrak kuliah kita, kalau kita say goodbye dengan corona gitu ya. Tetapi hingga hari ini sepertinya belum bisa kita berjumpa dengan tatap muka. Jadi yang perlu Anda ingatkan, saya ingatkan adalah ketika perkuliahan, yang pertama bagaimana akun Anda di Google Meet. Akun Anda di Google Meet, gunakanlah nama pribadi Anda. Saya ulangi lagi, gunakanlah nama pribadi Anda di Google Meet. Yang kedua, gunakan foto formal. Ya, gunakan foto formal, foto profil di Classroom. Kemudian di Zoom Meet ini juga gunakan nama pribadi Anda, bukan nama orang, bukan nama akun Anda. Jadi tujuannya apa? Biar saya lebih mudah mengevaluasi kehadiran Anda. Biar saya lebih mudah mengevaluasi bagaimana tugas Anda di Classroom. Jadi Classroom atau akun-akun yang lain, mohon untuk menggunakan nama pribadi kamu. Ya, saya ulangi lagi, mohon menggunakan nama pribadi kamu. Kemudian, yang selanjutnya, ketika kita perkuliahan, ketika saya menjelaskan sesi penjelasan, silakan mikrofon kamu mute atau kamu bisukan. Dan harap menghidupkan kamera. Saya tidak tahu kamu dalam melakukan apa di sana. Sedang melakukan apa di sana, saya tidak tahu. Mohon dihidupkan. Di sesi perkuliahan saya, itu biasanya kita waktu yang kita butuhkan untuk Zoom Meet ini sekitar 30 menit. Jadi sebelum masuk Zoom Meet ini, saya akan kasih bahan yang harus kamu tonton dan harus kamu unduh. Sebelum masuk Zoom Meet ini, kamu gunakan waktu itu, ketika masuk sesi Zoom Meet ini, baru kamu masuk sesi diskusi, apa yang tidak kamu pahami, akan saya jelaskan di sesi Zoom Meet ini. Jadi saya ulangi lagi, sebelum masuk perkuliahan, itu kan jadwalnya sudah ada. Maka bahan akan saya share sama kamu di Classroom. Bahan itu kamu unduh dan kamu tonton. Ketika saya menyuruh kamu masuk jadwal Zoom Meet, maka di sini kita sesi diskusi apa yang belum kamu pahami dari yang saya berikan bahannya. Yang selanjutnya, peraturan yang selanjutnya adalah biasakan kamu melakukan konfirmasi ketidakhadiran, konfirmasi keterlambatan. Oke. Kemudian tadi di awal sudah saya berikan, atau umpamanya nomor kontak saya, nomor email saya boleh ditanya sama Komting. Di awal tadi sudah jelaskan, itu digunanya untuk apa gitu ya. Itu gunanya untuk berkomunikasi dengan saya untuk hal-hal yang mungkin Anda ingin tanyakan. Kemudian ketika kelas Zoom Meet berlangsung, saya mohon kepada Anda untuk berada di tempat yang kondusif, deh. Saya ulangi lagi, untuk berada di tempat yang kondusif.
Ya, jangan sampai ketika saya ada yang bertanya, kamu itu di pinggir jalan atau di mana gitu ya, nggak ada yang kedengaran. Malah merusak atau mengganggu. Oke, ini yang tadi yang perlu saya sampaikan. Mempersiapkan ini ya, di Zoom Meet atau Google Meet. Oke, mekanisme untuk memperoleh nilai sebenarnya untuk nilai bagus itu mudah. Anda tinggal mengikuti regulasi yang sudah ada. Bagaimana kehadiran Anda, bagaimana etika Anda, bagaimana kuis Anda, bagaimana UAS Anda, UTS Anda, dan tugas. Maka ketika saya memberikan ini, mohon kepada Anda kerjakan dengan serius. Bukan hanya main-main, bukan hanya asal tugas gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan ngasih itu materinya tentang penjelasan saya. Untuk kontrak kuliah ini ada yang ingin ditanyakan? Saya ulangi lagi, untuk kontrak kuliah ini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada. Oke, masuk ke materi. Karena ini seharusnya disampaikan di pertemuan pertama yang tadi. Masuk kita ke pertemuan yang kedua. Sebenarnya untuk intinya sudah saya sampaikan ini di video yang sebelumnya, maka ini akan saya jelaskan lagi. Jadi nanti di sini saya akan mengaitkan dengan ruang lingkup e-bisnis juga gitu ya. Kemudian ini data yang bisa Anda gunakan untuk evaluasi bahwa bagaimana penggunaan internet 2017. Tetapi mungkin perlu kita pahami bersama, penggunaan internet di tahun ini lebih maksimal lagi, atau dengan kata lain mungkin lebih banyak lagi. Kenapa? Ketika hari ini semua tingkat pendidikan menggunakan sistem yang namanya daring. Bahkan anak TK sendiri pun yang belum bisa membaca, mereka menggunakan namanya internet untuk melakukan media pembelajaran. Maka hari ini secara tidak langsung Anda tiap hari menggunakan handphone, ya. Anda tiap hari menggunakan handphone. Kemudian timbul pertanyaan, ketika Anda bangun, yang pertama Anda buka adalah handphone. Beberapa dari kita. Kemudian mau tidur, yang kita lihat terakhir adalah handphone. Mungkin dari 24 jam, waktu yang kamu habiskan bersama handphone itu hampir sekitar 10 jam. Sedangkan Anda mungkin tidur itu hanya 6 jam. Tetapi Anda lebih banyak menghabiskan waktu dengan mungkin handphone atau yang lain. Maka kondisi inilah yang membuat kita harus lebih berperan aktif bagaimana kita terjun dalam sebuah elektronik bisnis. Hari ini, seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, banyak pelaku usaha hari ini tidak ada tokonya di pinggiran jalan, tapi mungkin dia tokonya di rumah. Tetapi omsetnya luar biasa. Kenapa? Karena dia melakukan namanya bisnis itu di rumah. Atau bisnis itu hanya melakukan yang namanya dropshipper. Oke. Anda bisa menggunakan media sosial yang untuk menunjang bisnis Anda. Mungkin bisa bagi Facebook, bisa. Kemudian Instagram bisa, dan yang lain-lain. Oke. Kenapa kita harus bergerak menuju e-bisnis ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kebiasaan kita hari ini sudah berubah. Apa itu? Kebiasaan kita hari ini adalah mengunjungi ini. Mungkin dalam 1 bulan ini, Anda belum pernah mengunjungi yang namanya mall atau pusat pembelanjaan gitu ya. Tetapi sudah
bisa dikatakan hari ini mungkin dari kita 50% setidaknya sudah ada melihat akun pembelanjaan atau e-commerce yang lainnya yang bisa kita lihat hari ini. Walaupun hanya melihat-lihat barang, bukan melakukan yang namanya ini pembelanjaan, tetapi melakukan namanya cek harga atau yang lain gitu ya, bisa kita lakukan. Kemudian ini juga website hari ini semua orang sudah berkembang bagaimana membuat website, baik itu website pembelanjaan, informasi atau penjualan jasa, ya. Tadi kedengaran suara saya kan? Dengar, Bu. Oke. Kemudian ini jadi e-commerce ini transaksi perdagangan. Dia hanya bercerita tentang bagaimana sebuah perdagangan atau jual beli itu terjadi, bagaimana untuk menjualkan barang itu. Tetapi berbeda dengan e-bisnis. Ya. Ini di penjelasan ini sudah ada di video sebelumnya yang ingin saya sampaikan ini. Ini sejarah dengan e-bisnis ya. Jadi tahun 1970-an itu masih sekitar bercerita tentang pertukaran yang namanya koin. Kemudian ada 1990 itu kita masih bisa mengirim yang namanya masih video, belum bisa yang lainnya. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya lagi ini dia ada yang disebut dengan EDI, Electronic Data Interchange. Jadi awal-awalnya itu belum bisa dikatakan kategori e-bisnis, tetapi mereka masih electronic fund transfer. Jadi kita transfer yang namanya koin. Atau mungkin dulu ada yang disebut dengan wesel ya. Kalau umpamanya pernah dengar ada di zaman tahun-tahun 90-an itu kita bisa namanya ngirim wesel pos. Kemudian kalau sekarang kan kita bisa pakai mobile. Wesel ini kita pergi ke pos, kemudian kita sampaikan berapa jumlah yang ingin kita transfer. Maka itulah sebagai media pengiriman uang dulu. Itu bentuk e-bisnis ya. Tetapi kemudian berubah antara dua perusahaan sudah bisa mengirim data, tapi belum sekompleks sekarang. Kalau sekarang, baik itu tools-nya, infrastrukturnya, semua sudah mendukung untuk melakukan namanya bisnis ini. Media pembelanjaannya, pembayarannya, manajemen pegawainya, mengatur bisnis jangka ke depan, semuanya sudah ada komplit dalam e-bisnis ini. Kemudian ini sekarang lihat bagaimana kekomplitannya dari yang tadi bisa kita lihat ya.
Nah, kemudian ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkupnya itu bisa disebut dengan ada yang namanya siapa sih yang pelaku dalam bisnis ini? Pelaku dalam bisnis ini bisa jadi agent, bisa bisnismen, bisa customer, bisa penyedia device-nya atau barangnya, bisa pemohonnya atau pemerintahannya. Jadi ruang lingkupnya itu luas. Siapapun yang terlibat dalam bisnis ini luas. Jadi sangat luas. Kenapa? Sudah pastinya kenapa kita menggunakan e-bisnis ini. Sudah pastinya lebih kompleks dan lebih memudahkan kita dalam hal. Contoh, kenapa kita harus melakukan namanya bisnis elektronik ini? Kalau gini, kalau saya sampaikan sama Anda, ini ada pertanyaan satu lagi, ada namanya where, di mana. Maka kita bisa menjawabnya adalah dimanapun Anda berada. Maaf cakap, kalau umpamanya Anda tidur pun Anda bisa melakukan yang namanya bisnis. Anda sebelum tidur di tempat tidur bisa melakukan namanya bisnis. Bangun tidur bisa melakukan yang namanya bisnis tanpa harus mendatangi sebuah toko. Atau zaman sekarang Anda lihat bagaimana rapat saya hari ini di rumah, Anda di rumah Anda. Ya, itu namanya sebuah, mungkin kalau dulu, kalau kita lihat di televisi gitu ya, bagaimana seseorang untuk mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan, dia harus mendatangi perusahaan itu, menunggu ini ya. Kalau sekarang by email udah bisa. Semua instansi punya email lah, asalkan kamu punya kontak. Kamu sudah bisa meng-emailnya, kemudian kamu bisa presentase. Kamu tidak harus mendatanginya, tapi kamu bisa record presentasi kamu bisa, atau live presentase bisa dengan jarak virtual ya. Itu. Kemudian kenapa harus kita pakai bisnis ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, keuntungannya lebih menguntungkan, baik biaya operasional ataupun biaya pengeluaran yang lainnya. Operasional gini, Anda mendatangi sebuah instansi, Anda sudah butuh yang namanya contoh dari kabupaten ke provinsi, mungkin Anda butuh waktu yang namanya 1 malam gitu ya. Maka Anda harus menyiapkan transportasi Anda yang lebih ya. Kemudian apalagi selain dia ruang lingkup ini, dia punya peluang yang lebih, opportunity. Peluangnya lebih banyak. Hari ini Anda mungkin kalau di rumah sudah bisa mikir aku buat usaha apa gitu ya. Hari ini lihat banyak usaha yang menjamur secara online ya, saya ulang lagi, banyak usaha yang menjamur. Maka saya hari ini karena saya ngajar e-bisnis, saya lebih intens melihat bagaimana perkembangan dari sebuah startup atau bagaimana sebuah perkembangan dari semua aplikasi pembelanjaan, baik itu Shopee, Tokopedia, bagaimana algoritma mereka dalam melakukan penjualan gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat di sana banyak tiba-tiba melakukan yang namanya penjualan gitu ya, mekanismenya gitu. Nah, keuntungannya tadi sudah saya sampaikan adalah transportasinya Anda, kemudian Anda tidak perlu lagi namanya melakukan, bukan tidak perlu, tetapi kalau untuk tahap awal Anda masih ingin mencari tahu bagaimana sebuah company atau perusahaan, Anda hanya lihat dari websitenya duluan. Kalau dulu kan Anda kalau ingin tahu sebuah company, Anda datangi dulu perusahaannya, cari tahu gimana company ini atau gimana gitu. Sekarang Anda bisa lihat di internet, sebuah company sudah ada di sana. Ya, profilnya semua hari ini company rata-rata punya profil. Kemudian Anda sudah pastinya ketika Anda memulai sebuah bisnis, Anda sudah punya yang namanya gedung ya. Kalau dulu Anda mau jualan, Anda minimal Anda punya yang namanya ya tempat jualan, kalau umpamanya nggak strategis minimal ada lah gitu. Kalau sekarang di rumah Anda aja udah bisa gitu ya, di kamar yang khusus dibuat gudang udah bisa. Kemudian pembayarannya Anda bisa pay pembayarannya bisa virtual. Anda hari ini dari rumah bangun tidur mau belanja, bisa belanja langsung dari handphone tanpa harus
ke ATM udah bisa, udah ada mobile atau m-banking ya. Tapi selain keuntungan atau yang saya sampaikan sini, ada juga kelemahan-kelemahan yang kita hadapi dalam sebuah bisnis. Apa itu? Sudah pasti akan banyak yang rusak dari cara baru ini. Ini kerugiannya tapi ini bisa sebenarnya diminimalisir ketika kita bisa mengkondisikan bagaimana sebuah penjualan kita dengan bagus, Kak. Biasanya biasanya kalau kita belanja kan biasanya ngajak kawani belanja gitu, atau sekarang kita lebih sering membuka handphone kita ya. Kita lebih sering membuka handphone kita. Ini sebenarnya ke habit sebenarnya. Kalau ini sebenarnya kalau kita namanya pembeli yang cerdik, kita akan lebih minim untuk melakukan yang namanya kecewa dalam pembelian. Kenapa? Sebelum kita belanja, kita namanya cek dulu tokonya. Ada tips-tips untuk mencek toko itu bisa dikunjungi atau tidak gitu ya. Layak untuk dibelanjai atau tidak gitu. Maka Anda yang pertama adalah cek bintangnya dulu deh. Bintangnya di sana, komentarnya bagaimana. Kemudian ada Anda pilih dia yang official. Ya. Kemudian perhatikan harganya, harga yang tidak memungkinkan. Contoh harga handphone 3 juta tiba-tiba 500 gitu ya. Itu walaupun cuci gudang saya rasa nggak sampai segitunya gitu. Maka itu yang harus diperhatikan dalam sebuah pemilihan agar Anda tidak kecewa ini tidak terjadi. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi,